Benar sekali ya. Iya, ini sangat luar biasa. Di dada-dadain aja hebohnya luar biasa ya. Sangat antusias sekali ya. Aduh, dikasih love begini. Abah gini dong Mbak. Gini dong, iya dong. Oke ya, silakan datang juga. Selamat datang kita ucap kepada Gus Imin beserta keluarga. Ya. Ibu mohon maaf Ibu untuk kondusif yang di belakang kondusif ya. Gak boleh maju ke depan. Oke? Benar. Kita janji di awal gak boleh apa? Tetap kondusif teman-teman Tetap semuanya. kondusif ya, Tetap teman-teman, kondusif. Oke? Oke. Ya. Tetap kondusif teman-teman semua. Yang di belakang gak boleh gitu dong. Yang di belakang kasih jarak. Yang di belakang juga gak boleh ke depan. Semuanya tolong jangan berkerumun. Kami minta tolong, kami mohon tidak berkerumun. Kami minta tolong, kami mohon tidak berkerumun. Oke, ini dia ya. Ada antusiasisme yang sangat luar biasa. Benar, sangat tinggi sekali antusiasnya. Kita di belakang tolong kondusif ya, jangan tarik-tarikan. Kasihan abahnya nanti kalau ketarik ya. Mohon kondusif ya teman-teman, mohon kondusif. Tolong kondusif. Mohon kondusif. Ya, pasti semua orang pengen berselfie dengan abah ya. Betul. Oke, benar sekali. Nah, di sisi lain ada Gus Imin ya, lagi Selamat datang Gus Imin iya, dan rombongan. lagi asik nyaring kopi, benar. Iya. Lagi buat kopi Aceh Gus Imin. Kopi Aceh, ya. sebenarnya kopi Aceh itu gimana sih? Iya, jangan-jangan yang lain pada nggak ngeh lagi tadi ada Iya, Gus Imin benar. ya. Jadi kopi Aceh merupakan salah satu hasil kekayaan yang ada di Aceh. Benar, terkenal sekali ya, sudah sampai ke kancah internasional. Betul. Kopi Benar Aceh sekali. itu yang paling terkenal adalah kopi gayo. Kakak udah pernah rasa belum kopi gayo? Udah pernah. Ya. Gimana itu rasanya? Jadi teman-teman yang belum pernah rasa kopi Aceh, tapi tinggal di Aceh, waduh sayang banget ya. Bener juga Harus nih. dicoba dong gitu. Oke, ini dia ya. Ini dia. Oke, baik ya. Wah, nggak boleh. Hati-hati ya, hati-hati semuanya. Teman-teman. Iya, nggak apa-apa sih, tapi tolong kondusif ya, tolong kondusif. Saya tahu kok, saya ngerti kok, ada artis di sini, tapi tolong kondusif. Oke ya. Tolong kondusif. Kalau kayak gini kita jadinya MC ngerangkap keamanan ya. Iya, kita keamanan juga nih sekalian. MC ngerangkap keamanan kita. Tolong Oke, kondusif. ibu-ibu hati-hati bu. Ibu-ibu, ya Allah ibu-ibu. Ibu-ibu, ya Allah. Bunda, hati-hati bunda. Bunda. Pak Ani sudah ada istrinya Bunda. Ingat ayah di rumah bunda ya. Suami-suaminya mungkin Ya, ya. bunda-bunda ini. Oke. Oke, Oh, iya. ini dia Gus Imin datang ya. Iya, Bawa kopi ya. selamat datang. Untuk Pak Anies. Betul. Benar. Halo Oke, teman-teman. semuanya boleh kembali ke Tempat duduknya. Tempat duduk masing-masing. Kembali tempat duduk masing-masing ya. Iya. Ini di sini lagi ada Pak Anies dan Gus Imin mencoba kopi Aceh, Aceh. yang tadi dibuat oleh Betul. Gus Imin langsung ya. Benar sekali. Ini dia kopi Aceh, kopi khas Aceh ya, dibuat dengan Iya, teknik benar. saring. Yang tidak ada kepentingan duduk ya. Yang tidak ada kepentingan Oke, boleh duduk. oke. Kita mau mulai acaranya nih. Kalau nggak mulai. Oke. Oke, ini ibu-ibu yang di belakang udah Udah boleh duduk. tadi. Bapak, ibu, adik-adik, teman-teman, kakak, abang, semuanya Semua duduk. duduk ya. Kita semua mau duduk. mulai acaranya. Teman-teman Boleh? panitia, Abang-abang, silakan Teman-teman. duduk. Abang-abang, teman-teman kakak-kakak, panitia tolong. semuanya. Kita mau mulai, kalau nggak bakal mulai-mulai nih. Oke. Ibu-ibu yang di belakang juga, ibu yang di belakang. Ibu jangan dulu, tarik-tarik ya ibu ya, jangan tarik-tarik. Ibu, tolong. Ya
baik teman-teman kalau mau foto Teman-teman nanti lagi. duduk, oke? Ini yang nggak duduk. Yang nggak duduk nggak bakal dikasih mikrofon nih. Ya boleh, boleh. Gus Imin Oke. baru pertama kali lo datang ke Iya. Pak Anies. Halo Pak Anies, apa kabar Pak? Baik, Baik, alhamdulillah. Gimana setelah kembali ke Aceh lagi gimana nih Pak rasanya? rindu betul kembali ke Aceh ini. Woi, rindu betul katanya. Kembali ke Aceh ya. Seperti ada yang kurang gitu kalau nggak mampir ke Aceh ya Pak ya. Ya, akhirnya kembali lagi ke sini. Nanti kita ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita menunggu Gus Imin yang sedang berfoto ya bersama para penonton yang sudah dari siang tadi menunggu di sini. Oke, sudah semuanya duduk ya, teman-teman. Duduk kembali. Duduk, oke. Kita mau mulai acaranya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu, boleh duduk. Ini kalau nggak duduk kita nggak mulai. Oke, baik teman-teman, kondusif dulu. Lalu kita lanjutkan ya. Boleh duduk kembali nggak? Kalau nggak ini kita nggak bakal mulai. Oke ya. Jangan berkerumun, oke? Kita bakal mulai, kalau nggak bakal mulai. Oke, udah, yuk. Teman-teman udah siap kita mulai? Kalau nggak kondusif kita nggak akan mulai. Coba, duduk, nggak boleh berdiri. Saya bilang berkali-kali nggak boleh berdiri, Harap duduk. tenang semuanya. Duduk semuanya. Yang belum dapat kursi bisa duduk di lantai Duduk juga nggak ya, apa-apa. duduk ya. Oke. Oke, udah. Oke, gimana sudah bisa kita mulai semuanya? Sudah. Tanpa ya. berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermahkotakan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Yang saya hormati juga seluruh rombongan dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin. Yang saya hormati juga seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat Aceh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik teman-teman yang ada di sebelah sana tolong duduk ya. Kasihan yang udah nggak dapat kursi. Duduk teman-teman, duduk ya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki acara ya penyampaian aspirasi, kita mau ngobrol dulu nih sama Pak Anies Iya, dan benar. juga Gus Imin yang hadir. Hanya luar biasa. Di tempatnya Mi Aceh Bardi. Ini Bardi. Bardi. Ini Bardi. Tapi katanya dulu ada ganjanya. Tadi kami pastikan jangan sampai ada ganjanya. Nanti kalau enggak malam-malam kita keleyang-keleyang di sini nih ya. Jangan pulang-pulang nanti tidak positif ya Gus ya Pak ya. Oke, kalau untuk Gus Imin kira-kira gimana nih? Udah sama juga Mi Aceh juga Gus? Jadi alhamdulillah sudah menikmati kopi Aceh 3 kali hari ini. Wow, kopi Aceh. Tanda-tandanya semalam suntuk nggak bisa tidur ini. Luar biasa. Kedua. Oke, berarti sudah merasakan kopi Aceh 3 kali untuk Gus Imin ya. Untuk Pak Anies sudah makan mie Aceh. Mungkin setelah ini atau besok masih di sini banyak lagi wisata kuliner yang terkenal di Aceh ya yang bisa dirasakan. Nah, Betul. teman-teman ini udah nggak sabar banget nih Pak untuk ketemu sama Bapak dan Gus Imin juga di sini. Kalau kemarin mungkin Bapak datang langsung ke Banda Aceh, langsung disambut oleh warga Banda Aceh. Kalau Gus Imin kemarin tidak bisa mendampingi ya satu dan lain hal ya. Jadi teman-teman hanya melihat kegemoyannya Gus Imin di HP aja gitu ya. Iya. Ini kita cek dulu mana nih Banda Aceh? Iya.
Benar, untuk ada yang menyaksikan langsung. jauh-jauh datang Iya. hanya untuk ada di forum pada malam hari Betul. ini. Di Sumatera Utara. Wow, Sumatera Utara juga ramai banget ya. Oke. Oke, kalau kayak gitu gimana nih teman-teman? Ya, masih dada-dada ya, dada-dada. Ini masih dada-dada Masuk gitu kamera ya, ke Simin masih. ini. Langka banget ya, muka kita Betul. dari kameranya Yes. ke Simin. Teman-teman, kita ingatkan kalau untuk yang memberikan aspirasi itu angkat tangan, tapi tunggu kami persilahkan, dan ada 2 mikrofon di sebelah belakang kamera sama yang di sana satu lagi ya. Jadi jangan ada yang berkerumun. Nah, gini nih Abah, tadi ada satu pertanyaan nih khusus untuk Pak Anies nih tadi sebelum acara dimulai anak-anak muda. Bilang kayak gini, ini kan pesta demokrasi udah selesai. Udah selesai dong main abah-abahannya, tapi masih boleh gak sih manggil Abah? Boleh nggak? Lanjut nggak? Kalau gitu lanjutkan. Oke, kalau gitu. Oke, kita tampung langsung semuanya, sampaikan per orang 3. Oke. Jadi itu Pak. Pertanyaan saya kepada Bapak. Bagaimana kami bisa menjadi seperti Bapak? Oke, Bisikan. baik. Sudah 1 menit ya. Oke, sudah sampai, oke langsung di closing aja. Oke, sekian Pak. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada penanya pertama kita. Ya, jadi bukan hanya, bentar teman-teman ya, bukan hanya bertanya, tapi juga bisa menyampaikan pendapat ataupun aspirasinya. Ya. Oke, siap. Waduh. Peluk juga dong Musimin ya, masa nggak dipeluk ya? Oke. Oke, udah cewek satu, cewek sekarang, cewek dulu, cewek, silakan Kak, milih, silakan Kak, terserah siapa aja, Kita terserah siapa aja. pilih. Kakak silakan di belakang Kak, yang jebak kita langsung maju Kak, langsung maju pakai kaki. Iya. Oke, yang pakai kaki langsung maju ya, kita pilih dari berbagai sisi ya teman-teman ya. Iya, yang tadi di sini sudah, yang di belakang belum kan? Yang di belakang sana belum. Oke, waktunya akan dimulai ketika teman-teman ngomong, jadi tolong maksimal 1 menit, sebaik-baik. 1 menit. Oke ya. Oke, waktunya dimulai ketika kamu ngomong Kak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah dan Cak Imin dan juga istri-istri yang mendampingi, serta tim Ubah Bareng dan juga teman-teman perjuangan perubahan di Aceh. Terima kasih karena masih terus berada di jalan perubahan. Perkenalkan, nama saya Muna Wara. Saya berasal dari Aceh Barat. Sekarang kuliah di Universitas Syah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja Bang pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Saya yakin bukan hanya saya saja yang saat ini merasa gemetaran, yang saat ini merasa bergemuruh, yang saat ini merasa bangga dan haru berada di barisan perubahan. Saya yakin teman-teman semua menangis haru berada di barisan perubahan. Saya ingin mengucapkan kita memang belum berhasil memenangkan pemilu saat ini, tapi kita berhasil mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu bangga berada di barisan perubahan. Bangga nggak? Jujur saya deg-degan. Yaudah, mungkin itu saja aspirasi saya. Terakhir saya mau pantun sedikit. Jalan-jalan ke tapak Tuan. Jangan lupa membeli oleh-oleh. Terima
perjuangan getanyo galam api. Oke, ini ya. Oke, ini saya fotoin Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pojok sana, yang pojok sana, nggak ada lagi yang depan nggak ada. Saya mau di pojok. Abang baju putih, ya, abang baju putih, abang baju putih, silakan, ya, ya, kamu, ya, sini. Cepet bang, ayo bang, gercep. Ayo bang, mohon dikasih jalan ya, yang cepat, cepat. Mohon dikasih jalan. Pojok sana udah, pojok situ belum? Ya, pojok situ belum? Pojok situ belum? Bentar, sabar, sabar. Ayo bang, gercep bang, ayo bang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf teman-teman, agak grogi karena berdiri di samping calon presiden Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhyar. Saya berasal dari Aceh Utara. Pak Anies, saya memulai perubahan ini, gerakan perubahan ini mulai 2021, tepatnya di Sumatera Utara dalam acara sekolah politik yang diadakan oleh Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan, tepatnya di Medan. Kebetulan di situ saya adalah salah satu yang paling muda, ketika itu saya berumur 21 tahun. Dan saya rasa, saya pikir saya tidak akan mendapatkan apa-apa di sini karena di umur yang masih sangat muda. Tetapi setahun kemudian saya bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Banda Aceh. Dan disitulah semangat perubahan terus bangkit dalam diri saya sampai hari ini. Saya bergetar teman-teman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa maaf sekali dalam perjuangan ini saya dan kawan-kawan belum mampu menghantarkan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi percayalah Pak, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Kita turun ke desa-desa, bertemu dengan teman-teman yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa. Masyarakat Aceh cukup mencintai Bapak Anies Baswedan. Saya lihat air matanya, saya lihat keringatnya. Saya lihat harapan-harapan perubahan disampaikan oleh rakyat Aceh kepada Pak Anies Baswedan. Saya adalah saksi mata bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Saya lihat keringat mereka. Pak Anies, saya rasa perjuangan perubahan ini tidak hanya sampai di sini. Saya mohon aspirasi teman-teman ini disampaikan kepada Bapak Prabowo. Saya tahu bahwa Pak Anies Baswedan masih bersahabat dengan Pak Prabowo. Caimin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo. Sekarang, kawan-kawan, sekarang bukan siapa presidennya, tetapi bagaimana misi perubahan ini masih lanjut kepada pemerintahan. Bagaimana misi perubahan ini tetap kita perjuangkan. Begitu kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada penanya kita yang keberapa ini. Saya udah lupa ya, saking banyak banget. Nah, memang teman-teman nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Nggak semua aspirasi juga bisa disampaikan pada malam hari ini. Mengingat waktu juga ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ditunjuk, tolong menghubungi untuk ke belakang, karena nanti mikrofonnya ada di situ ya. Jadi yang megang mikrofon mana? Yang megang mikrofon? Yang di belakang megang mikrofon mana? Ya mikrofonnya. Jadi tolong pergi ke sana untuk berbicara ya, karena nggak bisa lagi ke depan. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke sebelah sini lagi teman-teman. Kita mutar sebelah sini kepada Bapak, silakan maju Pak.
maju Pak. Terima kasih. Tadi saya dengar ini semuanya dari suara orang muda. Ini saya sudah usia 68 tahun. Jadi mewakili orang tua, inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munggah di Aceh, Kampung Blang Bintang, lapangan terbang Iskandar Muda. Mula pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Anies Baswedan yang kami bangga. Di Munggah Kopi ini malam, takdir Tuhan yang Maha Esa. Dalam Pilpres yang lalu kami sudah perjuangkan Pak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia. Tapi kalau ada yang berbuat curang, mudah-mudahan laknat Tuhan di padang mahsyar. Kami di Aceh habis-habisan berjuang untuk tokoh perubahan, mudah-mudahan makmur Indonesia. Ya, pikirnya kamu Aceh kayaknya yang sampaikan. Jika itu sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, Pak Anies Baswedan tetap jadi Presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Bentar Bang ya, kita putar lagi. Nggak adil rasanya kalau kita cuma kesini aja ya. Kita ke sebelah sana dulu karena di sana juga nggak kalah antusiasnya ya. Buat teman-teman, oke, boleh majukan di belakang. Coba yang di belakang, oke. Oke, bentar Kak ya, sebentar. Semua orang ingin memiliki kesempatan yang sama juga. Jadi kita langkah baiknya kita sedikit bersabar dulu. Semoga waktunya cukup. Maju Bang, cepat Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua ya. Selamat malam Pak Anies dan rombongan, Pak Caimin dan rombongan. Perkenalkan izin semuanya, saya Muhammad Wildan Gunaria. Biasa dipanggil Wildan, saya putra asli Aceh Barat, Kota Mabuk. Saya juga mahasiswa ilmu kelautan dari Universitas Syah Kuala. Dalam hal ini kawan-kawan sekalian, ketika kita melihat kontestasi politik, maka sering kali kita lihat kontestan itu menyambangi daerah-daerah tertentu pasca daripada kontestasi politik atau proses daripada kontestasi politik. Tapi hari ini kita disuguhkan dengan pesta demokrasi yang mana kontestannya hadir setelah daripada kontestasi politik sendiri. Artinya asa ini masih ada, perubahan itu masih ada, dan kita-kitalah yang berhadir pada hari ini mampu untuk melanjutkan itu semuanya. Izin Pak Anies, izin Pak Caimin. Hari ini saya memiliki satu gairah yang luar biasa karena dipantik oleh semangat dan antusiasme dari kawan-kawan semuanya. Bahwa ketika melihat ini temanya adalah anak muda mesraya dengan Anies Muhaimin, artinya kita bergotong royong di sini dan kita bicara tentang bagaimana optimisme masa muda, anak muda. Ketika kami dipertontonkan dengan berbagai macam kecurangan, dipertontonkan dengan berbagai macam hal yang membuat kami pesimistis dengan masa depan kami. Tapi satu hal yang pasti adalah bagaimana ketika tantangan itu hadir pada kami, apakah pertantangan itu dipertaruhkan hanyalah dosa-dosa daripada generasi-generasi sebelumnya? Apakah yang pertantangan adalah masalah-masalah yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya? Sehingga masa muda kami ketika generasi emas 2045 nanti bukan generasi emas, tapi seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu generasi cemas. Dan apakah benar-benar komitmen ini hanyalah suatu hal yang digembar-gemborkan semata, ataupun mungkin ini benar-benar secara niat hati yang tulus
kita laksanakan dengan sepenuh hati. Maka dari itu tidak hanya menjawab moralitas dari bangsa Indonesia secara keseluruhan, tapi secara garis umum kita ambil subjektivitasnya Pak. Maka ini akan menentukan mengultimatum segala hal yang akan menjadi kesimpulan bagi kami bagaimana moralitas seorang Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, cowok udah dulu, cewek dulu. Mana cewek? Mana cewek? Mana kaum cewek? Abah, Caimin, we love you. Cepat sini. Iya, kakak. Oke, cepat ya kak. Habis ini baru cowok lagi, oke? Teman-teman diingatkan ya, waktunya cuma 1 menit. Kalau misalnya teman-teman gak tepat waktu 1 menit, yang lain gak akan kebagian karena masih ramai sekali yang ingin menyampaikan aspirasinya. Jadi di sini saya pegang stopwatch buat teman-teman, tolong waktunya pas-pas 1 menit ya. Kalau nggak mohon maaf sekali, mikrofonnya langsung kita tarik. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat datang Abah dan Caimin di Tanah Aceh. Perkenalkan, saya Fadila. Saat ini sedang menempuh doktoral di Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Kimia lewat beasiswa PMDSU, Pak. Nah, mungkin gak banyak yang bisa saya sampaikan. Berhubung baru-baru ini kita menyelamati Hari Pendidikan Indonesia, dan itu menjadi salah satu concern dan kekhawatiran saya sebagai lulusan S3 nantinya, bagaimana lulusan-lulusan dokter ini bisa benar-benar berkontribusi tidak hanya di lingkungan eksperimen, tidak hanya di lingkungan penelitian kampus, maupun juga bisa berkolaborasi dengan industri-industri gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin mohon doanya juga agar bisa selesai tepat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sambil menunggu kita pilih selanjutnya, boleh kakak kalau mau foto dulu atau mau tanda tangan boleh ya sambil kita pilih. Oke, selanjutnya siapa kak? Yang nakes ya? Yang nakes. Tenaga kesehatan maju ke depan. Cepat langkahnya bang ya, 1 menit, cuma 1 menit. Iya, ini dari tenaga kesehatan ya, dari pendidikan spesialis. Oh, boleh dokter untuk segera. Tolong kasih jalan Bapak Ibu, Bapak-Bapak, boleh kasih jalan. 1 menit, iya ini dia dari PPDS Ortopedi, silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abah dan Abi Caimin, saya Dr. Panji dari Anak Muda Aceh. Pak, sebelumnya kami Barisan Perubahan sangat bangga pada Bapak, dan pertanyaan saya adalah, Aceh adalah negara modal, tempat modal. Dulu JKA di awal dari Aceh, sekarang dari Indonesia. Saya mau tanya, apakah Bapak ada inovasi ataupun ada ide-ide untuk kami semua menghadapi kegemuan ke depan membuat 300 FK sehingga kita sulit untuk bersaing dengan FK-FK lainnya. Karena sekarang saja jumlah FK Fakultas Kedokteran Pak. Apakah ada kebijakan untuk anak muda mempertahankan kesehatan? Alhamdulillah di Aceh kita tercover semuanya, tapi saya melihat daerah lain tidak. Yang kedua, untuk Abi Caimin. Pak Abi, saya mau bertanya, apakah tetap berada di barisan kami atau Abi untuk mereka tulisan? Ya. Dan yang terakhir, Abah, saya doakan saya bisa menjadi Bupati Takengon kelak nanti, karena saya terinspirasi oleh Abah. Terima kasih Abah. Baik, terima kasih ya. Mungkin sambil kami memilih bisa foto-foto dulu. Ya baik teman-teman, 1 menit kita pilih sebelah sini ya. Kita pilih sebelah sini. Oke, abang yang depan coba. Habis ini kita pilih perempuan dari sebelah sana ya. Bentar, 1 orang dulu ya. Habis ini satu orang perempuan. Oke, percepat langkah ya bang. 1 menit biar semuanya kebagian. Kalau bisa kurang dari 1 menit sangat diperbolehkan ya. Oke.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Valdo. Pak Anies, sebenarnya ketika kita berbicara tentang Pilpres, saya teringat ketika di pengajian Pak Ustadz Somad, kata pepatahnya gini, kaca yang retak boleh direkat, gala yang patah boleh disambung, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Begitu. Nah, singkat saja untuk pertanyaan Pak Anies, saya pribadi mungkin tidak ada kesempatan lagi ketika berbicara tentang bagaimana kemudian alur Pilpres. Tapi yang ingin saya tanyakan untuk Pak Anies sendiri. Nah, kemarin itu kan Pak Anies sempat bilang, walaupun setelah keputusan MK, Bapak tetap di Barisan Perubahan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian oposisi yang Bapak maksud, apakah Bapak masuk ke sistem untuk melakukan perubahan itu kembali, atau Bapak bergabung dengan koalisi dan mendukung sistem mereka yang sedang menduduk saat ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk Gus Muhaimin, sebelumnya kita udah pernah ketemu Gus di pesantren Aceh Besar. Saya sebenarnya sedikit kecewa, namun begitulah alur demokrasi. Ketika Gus Imin mengangkat langsung suara, sudah mengakui koalisi dengan politik yang saat ini berkedudukan. Pertanyaan saya, apakah Gus Imin tetap mendukung bagaimana kemudian mimpi-mimpi perubahan ini? Itu saja. Valdo. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan ya. Tadi ada sedikit panggilan menarik nih. Kalau misalnya Pak Anies itu Abah ya Kak ya. Tapi kalau misalnya Gus Imin, Abi ya. Jadi mungkin panggilan Abi itu Gus Imin mengingatkan kalau misalnya nanti kalau udah nggak di Aceh lagi, oh anak-anak di Aceh panggilnya Abi nih gitu ya. Oke, kalau gitu kita pilih cewek dari sebelah sini. Teman yang bawa buku cepat, ya yang ngomong, ya maju, oke, sabar ya, sabar, ngangkat tangannya jangan kayak mau ngajak ribut teman-teman ya, oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ketua. Sekarang yang mayoritas di sini pasti mahasiswa. Saya sekarang Pak sekolah SMA di Ruhul Islam Anak Bangsa. SMA Ruhul Islam Anak Bangsa. Kelas 1 SMA Pak. Ya. Pak, saya mau tanya. Sekarang kan udah banyak tuh Pak aplikasi-aplikasi yang kalau misalnya teman-teman saya, segera saya tuh ada tugas langsung bisa cari ke situ. Contohnya kayak ChatGPT. Jadi gimana nih Pak sekarang caranya supaya saya sama teman-teman segera saya itu bisa berpikir kritis dan mendalam. Gimana caranya supaya bisa dapatin jawaban tuh gak usah pakai internet, berusaha sendiri gitu Pak. Makasih Pak. Terima kasih ya. Jadi memang benar-benar berbagai kalangan bisa menanya di sini Kak Fakira ya. Tunggu, belakang dulu nih, belakang. Ibu ya Bu dengan membawa bayinya. Lewat dari mana ya Kak? Assalamualaikum Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Anies dan Pak Muhaimin telah hadir di Banda Aceh. Perkenalkan saya Dr. Hedia. Saya saat ini datang bersama suami saya dan 2 anak saya. Kebetulan saya dan suami adalah seorang dokter. Yang ingin saya pertanyakan adalah tentang pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia. Kita tahu bahwasannya pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia itu biayanya tidak murah ya, dan sudah pasti lebih mahal dari pendidikan dokter umum. Yang saya pertanyakan yang pertama adalah menurut Bapak atau inovasi apa yang seandainya bisa Bapak lakukan atau ide-ide tersebut untuk membuat beasiswa atau misalnya pendidikan itu bisa tercover sama pemerintah
seperti itu. Karena kita kalau mengharapkan Pemda rata-rata hampir semua kota tuh defisit. Sehingga kita terpaksa untuk membiayai diri kita sendiri dan kita dipaksa untuk balik ke kota tempat kita tinggal tersebut. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita kurang sejahtera sebenarnya di masing-masing kota ataupun kabupaten tertentu yang mengalami defisit di kotanya. Nah, inovasi Bapak seperti apa Pak Anies dan Pak Imin? Terus yang kedua, menurut Bapak dan Pak Imin, Pak Anies, kira-kira seandainya ya, Bapak insya Allah di 5 tahun ke depan dijadikan Presiden Republik Indonesia oleh Allah, kita aminkan. Amin. Inovasi-inovasi yang kesannya untuk kedokteran itu seperti apa, Pak? Baik dari segi penyakitnya, di recovery ataupun bagian dari pendidikannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu ya. Kalau mau ambil foto silahkan Bu ya. Sambil kita memilih orang lain. Nah teman-teman, kita bakal rotate. Tadi kita udah dari sana. Oh ya, oke. Berarti kita kesini dulu, nanti kita balik lagi ke sana ya. Yang pakai hoodie, ya Bang ya. Iya, yang tadi angkat tangannya kayak mau ngajak ribut. Nggak mau maju ya Bang? Mau lagi foto ya, oke. Kalau bisa 1 menit aja ya, teman-teman yang mau nanya, mungkin kita nggak banyak lagi waktunya. Beberapa orang lagi yang akan kita pilih. Ya teman-teman yang mau nulis kayak gitu, saya usahakan dibacakan ya. Karena kebetulan agak rabu juga teman. Oke, ini dia, 1 menit Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Fahri Panjaitan. Saya berasal dari Medan. Dan pertanyaan saya untuk Pak Anies. Jujur saya dari keluarga broken home dan saya merasa iri melihat keluarga Pak Anies dan keluarga Pak Gus Muhaimin yang begitu sangat mesra dan cemara begitu. Karena kalau boleh jujur, keluarga ayah saya sendiri keras terhadap saya dan tidak mendukung cita-cita saya. Begitu Pak. Jadi kalau untuk pertanyaannya, apa hak dan kewajiban dari orang tua dan anak yang mereka lakukan gitu Pak. Karena jujur mungkin Pak Anies dan Muhaimin lah idaman ayah untuk semua orang begitu. Dan memang kalau kita melihat kasus banyak yang anak-anak di panti asuhan dan orang-orang di panti jompo yang merasa macam dibuang gitu. Karena memang dari keluarga mereka tidak lengkap, tidak memang harmonis begitu. Mungkin begitu saja Pak. Untuk yang kedua, boleh saya minta peluang untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke, waduh, harus sekali di depan ini ya. Oke. Oke, ya terima kasih kita ucapkan kepada penanya kita hari ini ya. Teman-teman yang lain kalau bisa 1 menit aja gitu ya. 1 menit aja kita nanyanya. Untuk teman-teman semua, karena tadi sebelah sini kita udah ngambil, kita sekarang ke sebelah sini dulu baru kita ke tengah ya. Teman-teman yang perempuan sabar, sebelah sini dulu baru kita ke tengah. Jadi teman-teman tolong perhatiin pertanyaannya 1 menit aja gitu ya. Kalau kita sebelah sini dulu ya. Tadi udah dari tadi abang-abang di sini udah. Oke, bentar ya Bang, abang ini dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anies dan Cak Imin. Pak Anies, mohon dengar baik-baik Pak. Singkat saja, saya tidak perlu orasi di sini. Saya ingin bertanya. Saya Habil Fasya. Saya sempat berjumpa Bapak dengan Bapak pas Bapak kampanye di Aceh. Dan saya sempat memberikan buku sebuah permasalahan di Aceh yang harus Bapak selesaikan ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Nah hari ini Bapak kadarullah tidak terpilih. Bagaimana Bapak mengaspirasikan buku tersebut? Apakah buku tersebut sudah dibaca atau tidak dibaca atau dibuang atau bagaimana? Dan bagaimana aspirasi pendapat mahasiswa lainnya? Seperti itu Pak, dikembalikan. Saya sempat berikan buku kepada Bapak permasalahan di Aceh. Habil Pak, Habil Fasya. Ya. Oke, Pak izin Pak, saya menyambung pertanyaan sedikit saja. Mohon diperhatikan semuanya. Pak, saya ingin bertanya sederhana saja. Aceh di masa lalu sudah kehilangan banyak hal Pak. Kita pasti generasi muda tidak berharap Aceh kehilangan semuanya lagi di masa depan. Hari ini kita berbicara tentang konsepsi perubahan. Intinya adalah pemerataan, kesetaraan di seluruh Indonesia Pak.
Tapi hari ini sampai detik ini kita masih mendengar cerita tentang Jawa, Bali, Kalimantan. Kita tidak mendengar berita-berita atau suara-suara anak Aceh di nasional nih Pak. Kita tidak pernah mendengar tentang Serambi Mekah. Bagaimana sepak terjangnya dalam memberikan kontribusi kepada bangsa. Bagaimana kita menghadirkan pemerataan itu mulai dari bagaimana kita bisa hadir di media-media nasional Pak. Terima kasih Pak, mungkin minta jawabannya. Terima kasih. Pak, buku tersebut buku dari karya BEM-USK 2023 Pak. Terima kasih BEM-USK dan Bang Dosi. Bang Dais, maaf Bang. Oke, sesuai janji kita pilih perempuan ya. Perempuan teman-teman, perempuan. Ya, dari tadi nanya, oke yang jilbab dongker. Dongker. Ya maju. Oke, 1 menit ya, 1 menit ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anies dan Caimin yang paling gemoy di sini ya. Terima kasih Abah dan Caimin karena telah memberikan bentuk nasionalis sejati bahwa mereka berdua tokoh yang berani datang ke Aceh setelah melaksanakan pemilu. Karena selama ini ada satu tokoh yang telah meraih suara orang Aceh sebanyak 80% lebih namun tidak berani datang. Karena alasan tidak sempat namun sedang bermegah-megahan di istana. Baik, Abah yang kami hormati, yang ingin kami tanyakan, beberapa hari ke belakang muncul statement dari calon bakal gubernur Aceh yang menyatakan warga Aceh bodoh karena memilih calon presiden yang akan gagal. Nah, bagaimana spirit dari Abah agar menimbulkan kembali nilai optimis rakyat Aceh bahwa rakyat Aceh tidak akan gagal karena telah memilih presiden terbaik yang insya Allah akan menjadi presiden Republik Indonesia. Sehingga Aceh maju dengan adanya Aron dulu terjadi di sekarang Abah. Terima kasih Abah dan Caimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Namira dari UIN Araniri Banda Aceh. Oke, baik terima kasih ya. Nah teman-teman yang nanya dan yang tertib, baik teman-teman gak foto. Sebentar. Sayang dong ya gak foto ya. Kita buka berapa pertanyaan lagi Kak? Jangan langsung pergi ya. Kita buka berapa lagi? Kita buka dua pertanyaan lagi. 2 yang terakhir. Teman-teman. 1 cowok, 1 cewek. Coba, kamu pilih yang mana? Nih yang beruntung aja. Oke, tapi iya, ya udah. Oke, saya pilih cowok. Cewek. Bentar Bu ya. Oke, teman-teman, harap kondusif dulu kan ada pemberitahuan sedikit ya. Pak Anies menyiapkan kurang lebih sekitar 50 buku untuk teman-teman ya. Jadi yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, semoga nanti bisa berkesempatan mendapatkan buku langsung. Iya, ada dari buku Pak Anies, kok, ya. ada buku. Jadi tenang aja makanya. ya. Karena harap kita maklumi juga nggak mungkin hari ini semuanya terjawab ya. Saya paham antusias teman-teman sekalian ya. Setelah ini kita pilih 1 cewek terakhir. Kecuali nanti Abah Anies dan Abi Imin pengen nambah orang lagi untuk bertanya, kita akan membuka lagi tentunya ya. Oke, berarti silakan Bang ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Lingga dari Sumatera Utara. Kebetulan kuliah di Universitas Abulia Tama. Pertanyaan saya kepada Arda Lingga. Pertanyaan saya kepada Abah, bahwasanya apakah betul dengan melakukan berkelanjutan itu perubahan, Abah Anies membentuk yang namanya Partai Perubahan? Yang kedua pertanyaannya ya Pak, untuk Caimin, mungkin selepet Pak Imin ya, Caimin ya. Oke, saya sangat kecewa terhadap Caimin. Apakah posisi sekarang Caimin berkoalisi pemerintahan atau beroposisi dengan pemerintahan? Karena sekarang adalah yang namanya musyawarah anak muda dengan musyawarah anak muda dengan Anies dan Muhaimin. Sedangkan yang kita ketahui adalah Anies, Baswedan dan Abah kita, mereka itu adalah tim perubahan. Sedangkan ketika dengan yang namanya Caimin melakukan
statement bahwasanya berkoalisi dengan pemerintahan? Coba dijawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kita sudah. ucapkan. Satu terakhir, perempuan. cewek, Kakak cewek. yang pakai Satu iPad, lagi. yang pakai iPad sini. Yang Satu. pakai, ya satu perempuan. Satu perempuan. Sudah ya, sudah aspirasinya sudah selesai. Setelah ini sudah selesai, mohon maaf tidak ada lagi. Iya kami tahu. Kita buka untuk nanti memberikan sesi aspirasi. singkat. Nanti ya, nanti enggak sekarang. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan untuk Abah dan Cak Imin. Mungkin Abah sebelumnya perkenalkan dan Cak Imin juga. Kita Abah pernah ketemu sebelumnya, ingat gak ya Abah kira-kira di Sudirman. Waktu ada acara Garuda Keadilan. Saya hadir di situ sebagai perwakilan dari Aceh. Dan nama saya Aisyah Mutmainah. Baiklah Abah, untuk pertanyaan ke Abah ini, seperti yang kita ketahui semuanya bahwa gagasan perubahan ini sudah sangat mengakar di masyarakat kita. Akan sangat-sangat disayangkan seandainya gagasan ini punah. Jadi gimana nih langkah dari Abah kira-kira untuk terus merawat perjuangan perubahan ini? Selanjutnya untuk Pak Caimin, seperti yang kita ketahui semuanya dan tadi juga udah disinggung-singgung, Caimin agak merapat ke kabinet. Nah, gimana nih Cak? Seandainya kita nggak tahu dalam berpolitik dan saya sangat paham itu Cak. Jadi seandainya Caimin nanti berada di dalam kabinet, apa yang akan Caimin lakukan untuk terus merawat nafas gerakan perubahan ini Cak? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah atau punah? Perubahan. Ya, terima Iya, kasih kepada Kakak. Terima kasih. Oke, Kak Lupa foto dulu foto. Kak. Ya, sayang ya kalau nggak foto ya. Iya, habis ini apa lagi? Satu orang lagi dari abang ini tadi. Oke, boleh Bang. Terakhir berarti ya? Terakhir, Iya, silakan Bang, silakan maju ke depan, silakan. Satu lagi terakhir, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irul. Di sini saya ketua pada Amin Aceh. Dan saya tidak ingin bertanya banyak. Satu pertanyaan saja Bapak yang ini ditanyakan oleh semua kawan-kawan. Setelah ini kami harus kemana? Karena kalau ubah bareng mungkin dari pusat, kami dari daerah yang anak mudanya kami berkumpul bersama dengan sukarela. Kami bahkan berada di seluruh provinsi Aceh, tidak saling mengenal satu sama lain, tapi mereka selalu kompak mendukung Abah. Minta tepuk tangannya untuk anak-anak pada semuanya. Terima kasih selama ini kita sudah berjuang bersama, walaupun saya tidak mengenal kalian semua, tapi saya percaya semangat kita selama ini telah berhasil kita buktikan. Dan pertanyaannya Pak, ya itu tadi, setelah ini kami harus kemana Pak? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi baik terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih pada teman-teman Terima seluruh. kasih semuanya. Antusiasnya atas Iya. pertanyaannya, sayang sekali. Namanya siapa? Oke ya, boleh Iya. silakan sesi foto dulu kalau mau. Ya, kita sangat menyayangkan sekali semua pertanyaan tidak bisa kita bendung ya, karena memang Bener. antusiasnya sangat Dari luar ujung biasa. barat ke ujung selatan Iya, semuanya pada benar. angkat tangan. Jadi teman-teman, tapi jangan bersedih hati selain buku tadi Kak Fahira. Iya, ada apa lagi? Nanti Pak Anies ataupun Abi Imin akan bertanya kepada audiens dan yang beruntung yang bisa menjawab akan mendapatkan kaos ya, baju kaos. Ya, Pengen jadi juga nih, MC pengen juga gak sih? pengen sebenarnya. Ya, tapi kita ya. kasih kesempatan Iya, untuk tapi dulu kita kasih dong. kesempatan aja untuk teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mempersilahkan Pak Anies dan juga Gus Imin untuk menjawab Iya. di MK ya, maksudnya menggah kopi, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Oke ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak muda Aceh memang luar biasa. Oh, betul. Malam hari ini kita berkumpul bersama. Saya tadi diberitahu, Pak, kumpulnya di MK. Kita pikir MK udah selesai minggu lalu ya. Udah selesai. Rupanya ada lanjutan dari Aceh ya. Di Megah Kopi. Dan tadi Gus Imin sudah bikin kopi. Kopinya enak sekali, cuma harus campur gula. Karena agak pahit kopinya di sini. Nah, teman-teman semua, saya catat seluruh pertanyaan tadi. Ada 15 orang yang dapat kesempatan untuk mengungkapkan pertanyaan. Kalau ditanya berapa yang mau bertanya, rasanya lebih banyak lagi. Betul tidak? Mana tadi yang sudah acungkan tangan belum dapat? Tuh, lihat. Tuh, banyak sekali. Jadi kalau ada yang tanya kenapa nama Aceh tidak muncul di panggung nasional, soal waktu saja. Anak-anak muda Aceh luar biasa begini pasti akan muncul di panggung nasional. Pasti. Nah, teman-teman sekalian, nanti saya bergantian nanti dengan Gus Imin. Kita baku jawab nanti. Oh, menutupi di sini. Duduk. Supaya tidak menghalangi yang di belakangnya ya. Belakangi ya. Raja tadi bilang, Pak, bagaimana anak-anak muda Aceh nantinya bisa melampaui apa yang sekarang kita sedang berada di sini, ya kan? Raja. Gini teman-teman. Ini sesungguhnya pesan buat kita semua. Kita berada di zaman yang perubahan begitu cepat. Perubahan yang amat cepat itu terlihat di bidang teknologi. Tapi sesungguhnya perubahan yang lebih cepat lagi terjadi pada perilaku. Perilaku sering tidak terlihat, kalau teknologi terlihat. Perubahan perilaku ini harus diantisipasi. Dan saya melihat teman-teman muda, kalau Anda ingin melampaui zaman, maka Anda harus menjadi pembelajar. Pembelajar. Bahasa Inggrisnya learner. Memiliki kemampuan untuk belajar, to learn, dan memiliki kemampuan to unlearn. Menghentikan yang menjadi kebiasaan sekarang. Kalau bisa melakukan dua itu, insya Allah Anda akan bisa melampaui semua yang Anda rencanakan nantinya. Ini buat kita semua nih. Pembelajar. Pembelajar artinya apa? Setiap waktu mencari bagaimana bisa mengerjakan lebih baik. Bagaimana bekerja lebih baik. Bagaimana berpikir lebih baik. Bagaimana mengubah yang kemarin. Dan ini juga sambung nih dengan ada tadi pertanyaan soal, Pak, bagaimana kita tetap kritis walaupun ada chat GPT. Pada suka pakai chat GPT di sini? Suka minta tolong? Kenapa Anda minta tolong chat GPT? Minta tolong chat GPT itu baik-baik saja. Tidak salah. Tidak salah. Justru, chat GPT bukan LGBT. Siapa yang bilang LGBT? Chat GPT. Chat GPT itu Anda pakai. Tapi itu harus, 1, sambil verifikasi sumber. 2, periksa lagi faktanya. Yang ketiga, pertanyakan asumsinya. Ini kalau lihat begitu pertanyakan asumsinya. Lalu gunakan informasi itu sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Nah, ini ada orang yang sudah ada chat GPT masih Google saja. Ini namanya tidak melakukan learning, nggak lompat. Gunakan, tapi jangan berhenti di situ. Dan tetap kemudian kritis. Jadi kalau kita terbiasa menggali informasi, mencari tahu, maka insya Allah Anda akan menjadi learner. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Munawaroh. Bangga ikut perubahan. Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Siapa yang bangga ikut perubahan di ruangan ini? Apakah kita bangga? Apakah kita malu? Yang ikut dalam rombongan perubahan saya yakin melewati ini semua dengan rasa syukur dan bangga. Betul tidak?
Karena yang kita kerjakan adalah sebuah perjuangan membawa ide dan bahan bakarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Bahan bakarnya ketulusan dan keikhlasan. Karena itu di mana-mana. Kalau lihat pejuang-pejuang perubahan semua dengan niat baik, iuran tenaga, iuran pikiran, bahkan iuran dana sumber daya di seluruh tempat. Karena itulah ini menjadi perjuangan yang terhormat. Jadi kalau dibilang dari bangga, itu adalah kalimat yang paling sering kami dengar di berbagai tempat seluruh Indonesia. Menjadi bagian dari pejuang perubahan itu membanggakan. Insya Allah dapat berkahnya ya. Terus apa nih tanya guys? Mau komentar dulu soal ini tadi ada yang tanya soal kebijakan kedokteran. Sayangnya kami tidak pegang tanda tangan sekarang ini. Kalau kami pegang tanda tangan kita bisikin kebijakan. Ini belum, kita tidak bikin tanda tangan. Jadi pertanyaannya disimpan nanti. Kami berdua, ini tadi ada yang bertanya dari namanya Habil. Pernah menyerahkan buku diberikan. Kami berdua, dalam tim itu ada yang bagian substansi. Semua masukan tidak ada yang dilewatkan. Bahkan tim substansi kita itu mengumpulkan seluruh dokumen dan masih disimpan sampai sekarang. Walaupun kita tidak pegang tanda tangan saat ini, tapi dokumen itu semuanya ada. Kenapa? Karena kita ingin yang disebut sebagai kampanye itu bukan sekedar marketing dan selling. Tapi kampanye adalah educating and learning. Oke? Karena itu seluruh materinya disimpan. Jadi itu masih ada. Nanti kalau teman-teman lihat, dokumen itu ada namanya dokumen visi misi, tentu teman-teman pernah lihat. Tapi di balik itu ada begitu banyak masukan dan begitu banyak pakar. Nanti insya Allah teman-teman, bila ada takdirnya, maka apa yang kita dapat dari aspirasi masyarakat, itu akan diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan, ya. Mau tanya soal politik? Cek, oke. Tes. Mohon maaf tadi tolong untuk yang dekat dengan kabel, jangan terlalu dekat, takut nanti putus lagi. Maaf. Ya, sekarang saya akan berikan kesempatan pada Gus Imin untuk merespon sebagian dari komentar dari teman-teman sekalian. Silakan Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan bahagia malam hari ini. Semangat perubahan kaum muda Aceh sangat luar biasa. Perjuangan perubahan itu tidak hanya pergantian kepemimpinan. Salah satu tujuan utamanya memang pergantian kepemimpinan. Kita telah melakukan sekuat-kuatnya dan kita laksanakan dengan sehormat-hormatnya, betul? Selain perjuangan kepemimpinan, kita masih punya banyak agenda perjuangan perubahan. Di bidang lingkungan hidup, di bidang kualitas sumber daya manusia kita, di bidang nasib masyarakat Aceh hari ini dan ke depan adalah tetap menjadi perjuangan perubahan kita semua. Karena itu semangat, saya kagum sekali adik-adik, kaum muda, malam tadi ada yang masih SMA ya. Luar biasa. Insya Allah kita akan tetap setia pada perjuangan perubahan sampai kapanpun. Karena apa? Karena apa? Perjuangan perubahan tidak bisa dielakkan. Bahkan ke depan pemerintahan yang akan datang, misalnya soal lingkungan hidup, soal pengelolaan sumber daya alam, soal hari ini kita saksikan yang namanya global
warming, pemanasan bumi ini nyata. Sudah nyata sekali. Di Thailand kemarin apa? Banyak korban jiwa gara-gara Asia terkena yang namanya udara panas melebihi batas. Dan itu termasuk Indonesia. Kalau tidak berubah dalam mengelola pembangunan, bangsa kita akan kolaps. Karena itu semua harus melakukan perubahan. Inilah yang membuat komitmen kita, tadi banyak pertanyaan, di dalam atau di luar tidak bisa disimpulkan hari ini. Nanti kita lihat mana yang paling efektif buat perubahan bagi bangsa Indonesia yang lebih baik. Nanti akan kita lihat dan kita hitung bagaimana manfaat perjuangan kita bisa lebih efektif. Insya Allah saya sama Mas Anies akan tetap berjuang tidak pernah lelah untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua kita semua yakin, sepenuhnya yakin titipan perjuangan keadilan masyarakat Aceh. Pemerataan, tadi ada pertanyaan bagaimana kaum muda Aceh bisa siap muncul di panggung nasional. Jawabannya hanya satu, kita lakukan konsolidasi terus menerus, pemilu boleh kalah tapi idealisme tidak akan pernah kalah oleh apapun. Karena itu semangat kaum muda harus terus membara, perjuangan berbagai level harus kita wujudkan. Saling percaya, saling yakin, kita optimis. Insya Allah Indonesia dan paling penting jangan pernah putus asa dalam setiap tantangan. Hidup kita ini memang harus penuh keberanian dan kesungguhan. Kemarin kita menang di Aceh itu karena dua. Yang pertama apa? Berani. Saya menyaksikan satu-satunya provinsi yang paling berani adalah Aceh. Yang kedua apa? Yang kedua selain berani apa? Lupa. Kenapa lupa? Lupa kalau musuhnya besar. Jadi lupa itu penting. Kalau tahu musuhnya besar sudah ngeper duluan. Alhamdulillah keberanian kita telah membuat Aceh menang luar biasa dan kami hadir, saya hadir mengucapkan terima kasih, amanah masyarakat Aceh tetap membara dan akan terus kita jaga selamanya. Saya kira itu. Tadi dikatakan biasanya saat kampanye datang bolak-balik. Tapi selesai pemilu tidak kembali. Oke? Kami ingin membuktikan sama-sama bahwa kita memang sedang berjuang untuk perubahan. Masa Pilpres sudah selesai, tapi masa kita memikirkan Indonesia lebih baik tidak pernah selesai. Oke? Jadi kami datang terima kasih. Yang kedua, teman-teman tadi bertanya, bagaimana nanti dalam luar? Ya, tapi kalau sudah datang saja tidak ada diskusi, itu hilang maka tidak ada harapan lagi untuk dititipkan ya. Teman-teman sekalian, saya ingin cerita sedikit. Mungkinkah kita selalu setuju dengan orang yang paling dekat dengan kita? Mungkinkah? Seperti contoh, kakak adik bersama-sama terus. Mungkinkah kakak adik selalu sepakat setiap urusan seumur hidup? Suami istri. Mungkinkah suami istri selalu sepakat semua urusan sepanjang hidupnya? Nah, kalau ada ketidaksepakatan, apakah kita langsung memutus hubungan? Coba diingat-ingat nih. Kalau dengan kakak dan adik ada sesuatu yang tidak sepakat, apakah langsung kita putus hubungan? Apakah langsung marah-marah? Apa yang dikerjakan? Bertanya, berdiskusi, tukar pikiran. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan perjuangan pasti akan ketemu situasi seperti itu. Mungkin yang dikerjakan seakan kita tidak sepakat hari ini. Nanti 2 bulan lagi mungkin sama. 3 bulan berikutnya mungkin beda. 6 bulan berikutnya mungkin sama. Sama, suami istri begitu. Hari ini kami mungkin sama.
Besok ada urusan, beda. Besoknya lagi ada urusan, oh sama lagi. Beda lagi, sama lagi. Tapi hubungan tidak diputus. Jangan sampai karena satu peristiwa yang kita tidak sepakat, kemudian hubungan diputus, kemudian interaksi berkurang. Kalau itu terjadi, maka tidak terjadi kematangan. Oke, jadi dalam menyikapi perjalanan nanti, pasti ada hal-hal yang teman-teman setuju atau tidak setuju. Tapi pastikan, selama masih bisa bertukar pikiran, selama masih bisa berdialog, maka kita masih selalu bisa berjalan bersama untuk perjuangan ini. Ya. Tapi mengharapkan 100% sama nggak mungkin. Tapi jangan kalau ada yang berbeda, kemudian habis-habisan seakan-akan akan putus hubungan. Jangan. Kita juga begitu. Dengan kakak, dengan adik, dengan suami dan istri selalu ada begitu. Nah, gunakan kematangan itu. Nah, teman-teman sekalian, tadi ada yang tanya, Pak, ini kita sudah berjuang perubahan. Berikutnya apa? Teman-teman, proses pemilu itu ada batasnya. Tidak mungkin pemilu itu sepanjang 5 tahun. Betul tidak? Setelah itu proses selesai, maka ada yang mendapatkan kewenangan, ada yang tidak. Yang kemarin berjuang sama-sama, mereka akan punya kegiatan lain. Jadi saya usul kepada semuanya. Sibukkan dengan kegiatan perubahan di tempat Anda berada dimanapun juga. Sibukkan dengan kegiatan perubahan. Kalau mahasiswa, aktiflah dalam kegiatan mahasiswa. Kalau punya unit kegiatan, bikin unit kegiatan. Unit untuk masyarakat langsung dikerjakan. Kita kembali kepada apa yang kita kerjakan. Tapi tetap semangat perubahan, jangan putus jaringannya. Oke, kemudian kita juga mungkin akan punya pekerjaan-pekerjaan baru, tugas-tugas baru. Dan di tugas baru manapun, bawa gagasan perubahan, bawa gagasan kesetaraan, gagasan keadilan. Karena itu yang harus kita bawa. Jadi saya ingin sampaikan, teman-teman sekalian, ketika Pilpres selesai, bukan kemudian bikin partai, bukan kemudian bikin ormas, bukan. Tapi meneruskan apa yang kita kerjakan dengan bagian kita masing-masing. Karena saya banyak ditanya, apa betul Pak bikin partai? Tidak. Bareng dengan PKB sudah nyaman. Bareng dengan Nasdem sudah dengan nyaman. Bareng dengan PKS sudah nyaman. Jadi kenapa kita harus bikin? Justru kita harus membesarkan yang selama ini berjuang di jalur perubahan. Ya. Kemudian teman-teman, ini banyak aspirasi yang disampaikan yang sesungguhnya kami sendiri tidak mungkin bisa melakukannya karena bukan kewenangan di tempat kita. Tapi saya ingin sampaikan pada semua, tadi Bung Wildan, bagaimana dengan moralitas yang membuat kita merasa pesimis? Janganlah kita pesimis. Apalagi di Aceh. Bangsa kita itu adalah bangsa yang selalu mengecewakan. Mengecewakan orang-orang yang pesimis. Mengecewakan orang-orang yang menganggap kita sulit berhasil. Menganggap kita tidak mungkin mampu. Kita mengecewakan itu. Jadi menurut saya jangan ambil kacamata pesimis. Kritis boleh, tapi jangan pesimis. Oh, ada yang tanya nih. Ada yang bilang masyarakat Aceh memilih capres yang bodoh. Atau bodoh milih capres? Betul tadi? Emang ada yang bilang begitu? Ya, teman-teman sekalian, kita jangan ikut-ikutan memberi label. Katakan kepada semuanya, semua adalah yang orang-orang yang cerdas, semua orang cerdas. Pilihannya boleh berbeda, tapi hormati pilihan yang berbeda itu. Iya. Dan justru kita mau menghargai, dan bagi masyarakat Aceh, kepercayaan yang diembankan kepada kami, insya Allah akan kami bawa dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita khusus datang ke sini untuk menyampaikan kepada masyarakat Aceh, terima kasih atas kepercayaannya. Tadi Gus Yun bilang, terima kasih kepercayaannya. Sudah diperjuangkan dengan seserius-seriusnya. Bila hari ini amanah konstitusi bukan diberikan kepada kita, kita hormati putusan itu.
kita tunjukkan kita siap bernegara dengan dewasa. Kita siap berdemokrasi dengan matang. Dan kalau kita tunjukkan itu insya Allah makin banyak yang ikut dalam gerakan perubahan kita nantinya. Apakah kita perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Perlu lanjutkan 5 tahun lagi? Lanjutkan? Nah ini juga tadi ada yang pertanyaan, bagaimana nanti agenda ke depan? Teman-teman sekalian, 5 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Jadi jangan menyusun sesuatu untuk 5 tahun yang akan datang sekarang. Oke? Biarkan waktu berkembang, kita tak lihat perkembangan-perkembangan itu, lalu manfaatkan untuk rencana kita ke depan. Teman-teman semua, titip jaga semangat anak muda Aceh. Insya Allah Aceh akan terus mewarnai Indonesia. Ya, rasanya sebagian besar sudah terkomentari. Moderatornya mana nih moderator? Ada yang belum nggak? Sudah? Sudah semua ya? Teman-teman, saya ingin tahu yang datang di sini. Mana yang paling jauh datang ke sini? Dari mana? Medan. Medan. Langsa. Langsa Sumatera Utara. Siapa ya? Iya. Kalau boleh, gini, kita kalau boleh saya yang paling jauh maju ke depan 5 paling jauh nih, sini coba. Nah yang jauh dulu, yang jauh dulu. Kalau dari Jakarta lebih jauh enggak? Coba paling jauh dari mana ini? Medan, Pak. Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Langsa, Pak. Langsa. Medan. Medan. Medan, Pak. Medan. Sumatera Barat. Sumatera Barat, tepuk tangan Sumatera Barat. Simelu. Deli Serdang, dari Deli Serdang.